Selamat pagi Pak, saya atas nama Celina Farenongo, NIM 217111039, Prodi Pendidikan Informatika semester 6, Universitas Citra Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembobolan data pada Kominfo. Jelaskan insiden yang terjadi dengan detail, termasuk jenis ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo merupakan salah satu dari serangan kasus cybercrime yang terjadi sepanjang tahun 2022. Bejorka pelaku serangan tersebut mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo. Korban pembobolan data dalam bejorka umumnya berhasil dalam perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan sistem keamanan server mereka. Bagaimana ancaman tersebut berhasil dilancarkan dan efeknya terhadap entitas yang terkena dampak. Ancaman dilancarkan pada tahun 2022 oleh sekelompok peretas yang sangat terampil dan terorganisir dengan baik. Mereka memulai serangan dengan mengirimkan serangkaian email phishing kepada sejumlah karyawan Kominfo yang berperan penting dalam manajemen sistem data dan sensitif. Email tersebut berpura-pura berasal dari sumber yang terpercaya dan berisi tautan atau lampiran yang sebenarnya adalah malware yang dirancang dan mencuri kerendahan akses. Jelaskan kerentanan yang dimanfaatkan oleh pelaku ancaman, yaitu kurangnya pemantauan keamanan yang efektif dan sistem pemantauan keamanan efektif di Kominfo, kurangnya pelatihan keamanan bagi karyawan. Mengapa kerentanan ini bisa terjadi dan bagaimana penyerangan memanfaatkannya? Salah satu alasan utama adalah kurangnya kesadaran keamanan di kalangan karyawan Kominfo. Tanpa pelatihan keamanan yang memadai, karyawan mungkin tidak terlatih untuk mengenali serangan phishing atau memahami praktik keamanan yang diperlukan dalam mengendalikan ancaman siber. Langkah pencegahan yaitu sajikan rekomendasi untuk pencegahan insiden serupa di masa depan, yaitu meningkatkan kesadaran keamanan karyawan melalui pelatihan yang teratur tentang ancaman siber seperti serangan phishing dan praktik keamanan yang diperlukan. Selain itu, Kominfo harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk investasi dalam teknologi keamanan, termasuk sistem proteksi anti-phishing yang canggih, pemantauan keamanan efektif, dan solusi enkripsi dan yang kuat. Berikan contoh praktik keamanan teknologi atau kebijakan yang bisa meningkatkan keamanan. Di sini yaitu menerapkan sistem autentikasi multifaktor untuk semua akses yang sistem dalam data sensitif. Dengan menerapkan sistem autentikasi multifaktor, setiap kali seorang pengguna mencoba untuk masuk ke dalam sistem, mereka harus memberikan lebih dari satu bentuk identifikasi seperti kata sandi dan kode yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Pembelajaran. Dalam pembelajarannya itu adalah pentingnya untuk harus meningkatkan kesadaran dan melibatkan seluruh karyawan dalam upaya perlindungan data organisasi yang harus secara rutin memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan mereka untuk mengenali serangan siber seperti phishing dan untuk memahami praktik keamanan yang diperlukan. Baik, itu saja yang dapat dijelaskan. Sekian dan terima kasih.